ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah juga sehat juga dan baik selalu juga. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita lebih bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Semoga doa kita selalu dijabah oleh Allah. Amin. Dan pembelajaran kali ini selalu bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya Puspa ingin mengecek kebersihan kelasnya dulu. Udah Ibu, sudah satu. Oke, bagus. Sudah bersih semua itu semuanya. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya, saya ingin memberikan kuis kepada kalian. Ini untuk mengecek pemahaman awal kalian. Ya? Oke, semangat semuanya. Sesuai dengan pemahaman awal kalian, mana yang benar menurut kalian? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, begitu ya? A, B, C atau D, oke ya? Siap ya? Siap ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Nomor 3. Ini adalah soal numerasi, ya. Jadi meskipun pembelajaran bahasa Indonesia, kita juga ada pelajaran menghitung juga, ya. Satu sosis panjang bisa dipotong menjadi 4 bagian untuk kondok ini. Jika itu ya, kamu membutuhkan 28 kondok ini, berapa sosis panjang yang harus disiapkan? Sudah? Oke, bagus. Kira kelas 9D ini banyak yang bisa menjawab tadi ya? Oke, bagus. Dari soal yang tadi, kira-kira kita mempelajari materi apa hari ini? Tes apa? Ya. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari teks prosedur kan ya? Sudah bagus semuanya ya. Kemarin kalian sudah membuat teks prosedur, temanya apa kemarin? Kucing ya? Apa? Oh, minuman jamu herbal yang untuk menyehatkan badan itu ya? Oke, sudah bisa. Tadi apa lagi selain ada teks prosedur, ada teks esai, ada apa lagi di soal tadi? Iya, itu adalah tentang takaran atau jumlah atau bahan yang harus disiapkan dalam menyiapkan suatu adonan. Begitu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, kita lanjut. Kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan di pesantren ya? Di sini, di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang harus mengikuti langkah-langkah berurutan. Perizinan pulang. Iya. Ruwet tidak? Tapi bisa kan? Bisa. Oke. Ada lagi selain perizinan pulang? Apa lagi? Yang memiliki atau langkah-langkah yang berurutan.
Bagaimana kalian menjelaskan langkah kegiatan tersebut kepada teman baru ya, agar ia bisa mengikuti dengan benar. Kalian bagaimana menjelaskannya? Oke, bagus, tepuk tangan untuk Asna. Bagaimana dari kegiatan itu yang perlu dijelaskan lebih jelas supaya teman kalian itu benar-benar paham cara melakukannya. Satu dulu, gimana? Oh, diajarkan, dipraktekkan, dikasih contoh ya. Ada lagi? Ya. Oke. Mempraktekannya dengan bersama. Mempraktekkan dengan bersama agar bisa Mengikuti. ya secara benar dan baik. Oke, tepuk tangan lagi. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kali ini adalah, oke, siapa yang mau membacakan ke depan? Saya Bu. Oke, silakan berdiri. Ya, berdiri ke depan di sini. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertama, melalui diskusi kelompok murid mampu menganalisis kembali teks prosedur yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya untuk menganalisis isi teks prosedur sebagai dasar dalam menulis esai secara tuntut dan logis. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid mampu menulis esai berdasarkan teks prosedur dengan memperhatikan ide pokok, urutan langkah, serta penggunaan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi pembelajaran kita ini ya yang pertama adalah melalui diskusi kelompok. Jadi kalian bekerja secara kelompok nantinya ya, Nak, ya. Mampu menganalisis kembali teks prosedur yang kalian tulis kemarin itu loh, ya. Ya. Oke, Mas. Di bawah teks prosedurnya? Bagus. Ya, terus kalian itu menganalisis isinya teks prosedur yang kalian kerjakan kemarin itu. Terus sebagai dasar adalah tulis desain secara runtut dan logis. Apa logis itu? Bagus. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid mampu menulis esai berdasarkan teks prosedur dengan memperhatikan ide pokok, urutan langkah, serta menggunakan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah kebahasaan. Jadi nantinya setelah kalian itu menganalisis isi dari teks prosedur yang kalian susun kemarin itu ya, terus kalian itu mengubahnya dalam bentuk teks esai berdasarkan strukturnya ya. Terus dan sesuai dengan penggunaan bahasa yang efektif ya dan sesuai dengan kaidah. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari sini ada capaian pembelajaran kali ini yang harus kalian capai ya, biar kalian lebih semangat dan lebih bermakna tentunya dalam pembelajaran ini. Yang pertama, pengenalan kritis ya. Apakah itu? Jadi kalian tuh bisa menganalisis dan mengembangkan informasi dari teks prosedur menjadi paragraf yang esai yang runtut. Jadi kalian belajar bernalar kritis, berpikir kritis. Terus langkah yang kedua adalah kolaborasi. Ayo, apa itu kolaborasi? Betul, bekerja sama dengan menyusun kerangka tadi ya, berdasarkan struktur dan saling memberi umpan balik untuk memperbaiki esai. Oke. Terus yang selanjutnya adalah melatih kemandirian. Ya. Jadi meskipun kalian bekerja kelompok, kalian itu harus apa ya? Bersikap belajar mempunyai apa? Sifat kemandirian, kreativitas ya. Tentunya di bahasa Indonesia itu ada kreativitas yang menyajikan esai dengan bahasa yang menarik dan mengembangkan yang lebih variatif, maka bahasanya itu tidak membosankan. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Bagus. Tepuk satu. Bagus. Tepuk dua. Oke. Tangannya ya. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi.
konvensional. Oke, siapa gurunya? Masih ingat materi bioteknologi konvensional? Oke, juga membuat teks prosedur ya? Membuat apa itu kalian? Apa lagi? Saya akan tampilkan videonya sekarang ya. Saya minta dari Bu Sunarsi ya. Saya sudah membuat sendiri. Jadi sama pelajaran IPA juga membuat teks prosedur juga. Judulnya tadi apa? Cara membuat kondom. Ya. Tujuannya tahu kan pengertian tujuannya? Hasil yang ingin dicapai. Alat dan bahannya. Alatnya. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan berdiri. Ya. Alatnya membutuhkan mangkuk besar, wadah kecil, sendok, tusuk sate, wajan, dan lompong. Oke. Terus silakan. Bahan-bahannya 5 buah keju dan coklat, 100 gram tepung terigu, 1 butir telur, 100 ml susu campur. 100 gram tepung terigu itu kira-kira berapa ton? Ayo. Kalau 1 kilo itu 1000 ton. 1 ton. Iya, pintar. Bagus. Kalian harus bisa hitung-hitungan juga ya. Terus langkah-langkahnya, siapa yang mau baca? Oke, silakan. Silakan. Ya. Langkah 1, potong keju dan coklat menjadi 5 bagian. 2, membuat adonannya, mencampurkan tepung terigu, gula, garam, dan ragi instan dalam mangkuk, lalu aduk adonan hingga kental dan halus. Diamkan adonan selama 30 menit hingga adonan mengembang. 1/3, menusuk keju dan coklat. Membentuk adonan di atas keju atau coklat sampai bentuk kepalan, gulingan keju atau sosis, dan sudah dilapisi adonan di dalam tepung roti. Lalu yang keempat ialah menggoreng. Panaskan minyak dalam wajan, goreng kornet hingga berwarna kuning keemasan dan akan tiriskan. Galitlah di dalam penyajian. Sajikan kornet dengan saus tomat, saus sambal, dan mayones sesuai selera. Oke, tepuk tangan. Analisis dari teks prosedur tadi. Yang pertama adalah ide pokok dari teks prosedur. Itu apa? Nanti ini tugasnya kalian ya. Oke, siapa yang tahu pengertian ide pokok? Topik utama. Topik utama bagus. Ya. Topik utama gagasan. Dalam pembahasan. Ya, apa yang dibahas dalam teks prosedur ya? Oke. Ide pokoknya tadi apa? Cara membuat kondom yang lezat. Oke, ada pertanyaan ini? Terus, apa bedanya tujuan dengan ide pokok? Ide pokok topik utamanya tujuan masih dan ingin dicapai. Oke, bagus. Kondom ini asalnya dari mana? Begitu ya? Dari Amerika. Cek ya. Oke, asalnya atau sejarah kondom ya, asalnya dari Amerika. Betul ya. 1930 sampai 1940-an. Ya. Terus diciptakan sebagai cara praktis menikmati hotdog, yaitu dengan melapisi menggunakan adonan yang berbahan tepung, jagung, lalu digoreng. Kondom pertama kali populer di festival-festival, ya khususnya di Texas State Fair, gitu ya katanya ya. Dan kemudian menyebar ke berbagai negara. Ya. Ya, ini juga berhubungan dengan materi IPS ya. IPA juga. Sudah bisa mengaitkan materi kalian ya dengan materi yang lain. Oke. Apa sih hubungan kondom dengan apa bacanya kondom dengan bioteknologi konvensional? Ada yang bisa? Kondom berkaitan dengan bioteknologi konvensional karena adonannya menggunakan ragi. Ragi melakukan fermentasi yang membuat adonan mengembang dan menghasilkan
Fermentasi ini merupakan contoh bioteknologi tradisional yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa teknologi modern. Iya, tanpa teknologi modern. Iya. Jadi secara tradisional. Oke, silakan. Terima kasih. Bioteknologi konvensional ya adalah bioteknologi tradisional yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme yang pada ragi itu sendiri ya, jamur, bakteri baik gitu ya, secara alami tanpa rekayasa genetik atau teknologi modern. Oke, ada yang belum dipahami? Tidak. Oke, selanjutnya kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 atau sampai 6 maksimal 6. Silakan dari sekarang. Ya, seperti kemarin ya. Ya. Silakan membentuk kelompok ya. Oke, ini Buswa akan memberikan LKM kepada kalian ya. Lembar kerja murid. Oke ya? Oke, ini ada gambarnya Buswa ini. Kalian baca petunjuknya secara jelas ya. Terus kalian tuh menganalisis teks prosedur yang kalian tulis kemarin itu. Ya, kalau yang mawar-mawar, yang herbal-herbal, yang kucing-kucing. Nah, terus di sini ya. Judulnya, tujuannya, ide pokoknya tadi, ya. Sebenarnya di tadi urutan langkahnya ditulis, ya. Terus hasil referensi yang diperoleh itu maksudnya bagaimana? Apa? Oh, ini kalian kan kemarin saya tugaskan untuk mencari referensi ke guru mapel IPA. Tentang habitat kucing, ya, manfaat jahe, begitu ya. Apa lagi kemarin? Mawar. Habitat mawar. Nama latinnya ya. Tulis di sini ya. Hasil wawancara atau hasil dari referensi dari guru IPA atau dari referensi yang lain. Entah dari perpustakaan atau dari internet yang kalian temukan. Ya. Oke. Nah, Diva ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Jadi ini. Ini alas scrapbook bagus. Nanti ada hasil referensi dari guru IPA atau referensi lainnya, tulis di sini kembali. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa? 1 atau 2 atau 3? Oke. Terus kalian yang halaman pertama ya di sini. Oke. Di halaman pertama kalian tulis judulnya di sini, ya, bukan judulnya. Di sini adalah pendahuluan. Ya. Oke. Terus selanjutnya isi dan penutup. Ya. Oke, begini nak. Struktur teks esai itu ada berapa? 3. Ada 3. Iya. Yang pertama, pendahuluan. Oke. Itu biasanya membahas tentang apa? Latar belakang. Terus gambaran singkat tentang topik. Itu ketiga. Oke, ada lagi? Oh, tidak ada. Terus bagian isi. Terus apa lagi? Bagian oke, berdasarkan langkah-langkah. Tepuk tangan untuk Diva. Siapa yang mau membantu Buswa? Kelompok 1. Silakan nak. Bagi-bagikan perwakilan kelompok. Ya, dibagikan ya. Satu kelompok bisa. Satu-satu itu. Silakan kalian buka kembali teks prosedur kalian, ya. Yang kemarin. Silakan dibaca dulu itu. Dan tentukan ide pokok, urutan langkahnya itu juga masuk referensi lain dari topik. Oke, silakan. Oh, begini. Prosedurnya punya mawar. Oh iya. Kita ditambah jahe.
Ibu. Mana? Ini ya teks prosedurnya ya. Oke, silakan kalian baca secara teman dulu. Ya. Pokoknya apa? Pokoknya ini Bu. Kucing. Kucing, tapi utamanya kucing. Oh iya. Utamanya kucing. Oke, silakan langsung ditulis. Saya beri waktu 3 menit ya. Ya, ya. Oke. Silakan diisi dulu ya. Referensi lain dari itu yang dari referensi dari guru IPA ya. Ya. Kucingnya gambar juga, San. Aku mau ini lah, aku mau bisa gambar kucing. Ini. Iya lah. Oke, sudah selesai semuanya? Nomor 1 selesai? Saya apa? Selanjutnya, kalian kan sudah pegang ini ya? Hijau nih. Bagus kan? Lucu. Ya, tidak bosan kalian. Ya. Ya. Oke, selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan tahap yang pertama yaitu menganalisis isi dari teks prosedur itu sendiri, ya, saya kira sudah bisa semuanya. Ya. Terus kalian mengembangkannya menjadi teks. Ya. Kalian bisa baca-baca di referensi lain di buku paketnya juga ada ya materi teks esainya. Ya silakan dibuka buku paketnya. Oke. Silakan buka dulu. Halaman berapa itu teks esainya? 48. Oke, 48. Silakan dibuka. Ban terdiri dari poin apa saja? Isi berdasarkan dari langkah. Oke, dan penutupnya juga berdasarkan dari kesimpulan. Oke, kalian minta berapa waktunya untuk menyelesaikan esai ini? 10 menit, 10 menit, 30. Selesai ya? Oke, silakan. Saya beri waktu dari sekarang. Ya, silakan. Mari kita ke sini. Ya, yang halaman pertama diberi judul ya. Halaman kedua pendahuluan. Ya. Oke. Bagian apa? Sudah diberi kolom sama siswa ya. Sambil dibuka halaman berapa tadi? 48. Oke, kamu ya pintar. Lihat ya, penyajian keperluan apa saja, isinya, dan bentuknya. Ini kan oh sudah bagian pendahuluan ya? Ya, masih pendahuluan Ibu. Ya. Kucing berbulu yang lucu, imut, kecil. Materinya apa nak? Tentang kucing. Oh tentang kucing maksudnya. Temanya tentang Kucing. Ada yang punya kucing di sini? Ada. Saya takut Ya. kucing. Siapa namanya? Oza. Cimol. Cimol. Oh, Cimol. Gary, Bu. Gary. Wow. Saya kan kucing kampung, Bu. Kucing kampung. Kucing kampung. Kucing angguran ada? Ada. Saya takut kucing, Bu. Kucing kampung, Bu. Oh iya. Kucing Kucing beda ada kucing. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi kasih nama. Berarti Ibu punya pus gitu. Kayak pus gitu ya. Dari kemitraan itu berdasarkan dari wawancara ke guru IPA atau referensi lainnya itu ya. Sudah tadi yang warna tadi. Iya. Ya, makasih. Temanya apa ini? Bunga mawar. Bunga mawar. Suka bunga mawar ya? Suka. Punya bunga mawar? Punya di rumah. Warna apa? Warna pink. Merah. Di sekolah ada bunga mawar. Di asrama. Oh di asrama ada.
matahari, mawar mega putih, mawar hibridi, mawar glandiflora. Bunga mawar biasanya tumbuh di daerah sejuk dan beriklim tropis. Tes-tes judul dari tes-tes kami yaitu merawat bunga mawar. Pendahuluan. Saat ini banyak pemuda sedang mengalami butterfly year. Banyak melalui untuk membawa bunga ketika berkencan. Salah satu bunga yang dipilih adalah Rosa rubiginosa yang dikenal sebagai bunga mawar. Bunga mawar terkenal dengan keindahan yang tutup dan tampak. Ada yang perlu ditanyakan dari bapak lain? Tidak ada. Kan ada yang sama kan? Sama dengan tema yang bunga mawar juga? Iya, ada. Katakan. Oh, bunga mawar juga. Coba kelompok 1, coba kasih referensinya atau nama ilmunya dari bunga mawar itu sendiri. Coba dibacakan. Silakan berdiri dulu. Bunga mawar memiliki nama Latin yaitu Rosa Putih, Rosa C. Bertanda C. Ya. Terus lagi. Itu seorang bunga merah, putih, kuning, pink, orange, ungu, bahkan biru, hasil rekayasa genetik. Ya. Terus Mana simbol? Mawar merah, cinta dan keberanian. Mawar putih, kemudian dan ketulusan. oh, lebih lengkap ya. Iya. Ini kan kamu yang lagi diwawancara ke siapa? Guru? Bu Sunan? Belum Bu Sunan? Oh iya. Sudah ke Bu Sunan. Ada di mana lagi? Kita tinggal Seperti sudah. Oke. Karena kalian bisa wawancara referensi ke ada. Oh iya, ada. Terus di mana lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 4 tadi. Kalian melakukan gallery work. Apakah itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, di balik teks esainya itu di KKM itu, Pusat sudah beri apa namanya double tip. Oke. Kalian tempel di tembok, ya, atau di papan assessment, ya. Nanti nilai apakah esainya bagaimana, efektif kalimat. Gallery itu jalan berdiri. Nanti kerjaan tinggal kembali. Jangan berdiri semuanya, berdiri. Oke. Apa Pusat lagi? Menjaga hasil kerjanya. 3 atau 4 menilai kelompok lain. Ya. Oke. Silakan saya terima kasih. Silakan. Nilai 6 sampai 10. Ya, Bu. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya merawat bunga mawar. Gantung ini nilai. Sekarang kalian ke pekerjaannya sendiri. Kalau ada yang diperbaiki, perbaiki ya. Oke. Peer assessment-nya yang kalian nilai itu kembalikan ke kelompok yang dinilai. Oke, paham ya? Paham. Oke, silakan diberikan. Misalnya kelompok 1 sampai kelompok 2. Silakan dan ke. Oke, seperti ini ya. 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 Jadi kita belajar teks esai ini berdasarkan struktur. Di samping itu kita mengaitkan dengan materi IPA juga ya. Ada ya. Iya. Juga dengan materi IPS ya.
buat kemarin. Ya. Kita simpulkan ya. Esai harus memiliki struktur apa tadi? Isi esai berdasarkan apa tadi? Terus penggunaannya harus kalimat efektif dan konjungsi. Apa konjungsi temporal? Ya, seperti tidak lagi membentuk poin dan langkah-langkah ya. Kalau di teks prosedur kan pertama, kedua, ketiga kan begitu ya. Nah, kalau di teks prosedur langkah-langkahnya itu apa? Akan menggunakan apa tadi konjungsi temporal tadi selanjutnya, kemudian itu kan begitu ya. Pelajari teks esai juga dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa Menyampaikan pendapat dengan jelas. apa yang nyari? Yang berdiri silakan. Dapat menyampaikan pendapat dengan jelas. Oke, terus selanjutnya Melatih menulis paragraf yang rapi dan tertulis. terus Memudahkan menjelaskan informasi secara lengkap. Membuat kita lebih kritis dan memahami sebuah topik. Berguna untuk mengerjakan tugas sekolah seperti laporan dan rangkuman. oke, tepuk tangan. Terima kasih soal pemahaman hari ini. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Bangkunya kembali ke asal. Ayo, silakan. Soal itu ke atas gitu. Perhatikan posisi ya. Ya. Kalau B di atas 1, 2, 3. Siapa yang jawab? Semuanya. Ada soal numerasinya ya? Tadikan lagu yang diambil khas kita. 1, 2, 3. Oke, ini nanti kalian jawab ya, yang pembelajaran terus diberikan ke ketua kelasnya, oke ya? Oke, siap dilaksanakan? Pertemuan selanjutnya kita mempelajari menulis teks esai lagi, ya. Tapi bukan dari prosedur, ya. Temanya tentang kesukarelawan. Apa kesukarelawan? Ya, apa namanya? Ada di latar apa itu biasanya? PPKN. Ya, nanti kalian juga minta referensi ke gurunya ya. Ibu siapa? Kalian nanti mau minta metode atau model pembelajaran seperti apa? Apakah bermain game kah? Atau untuk LKM-nya yang unik kah? Atau bagaimana? Game dulu. Apa lagi? Apa lagi? Coba. Iya. Apa buat kalian? Membeli toko, membeli pena. Pena dipakai menulis setiap hari. Esai yang baik punya ide utama. Disampaikan runtut dan mudah dipelajari. Kira teks esainya tadi sudah bagus sesuai dengan struktur, ya, sesuai dengan referensi, ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan.